Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan bahagia untuk kita semua. Rekan-rekan Salimah Tijaroh yang dirahmati Allah SWT, bertemu kembali. Kita akan melanjutkan ya learning proses kita, proses pembelajaran kita dalam rangka untuk selalu kita meningkatkan kompetensi kualitas diri kita dengan cara kita belajar dan belajar. Teman-teman sekalian, kita sekarang akan membahas tentang kelanjutan dari video modul yang sudah kita bahas sebelumnya yang terkait dengan strategi ya. Sekarang kita akan lanjutkan dengan perencanaan strategik ya. Nah, teman-teman sekalian, di episode ada di modul ini kita akan membahas beberapa hal yang terkait dengan masa depan ya. Teman-teman mahasiswa mungkin ini dalam proses pembelajaran ya, tapi ada juga teman-teman yang sudah menjalani bisnis ya, atau sudah menjadi seorang pimpinan di suatu perusahaan atau organisasi yang setiap harinya atau setiap tugas-tugasnya terkait dengan perencanaan atau dengan masa depan. Teman-teman sekalian, sama-sama kita pahami ya bahwa masa depan atau waktu yang akan datang secara umum ya tidak ada satupun orang yang tahu tentang kejadian, hasil usaha esok dan seterusnya. Itu secara umum hukum dasarnya manusia adalah tidak tahu apa yang akan terjadi esok, lusa dan seterusnya. Oleh karena itu, dalam mengelola organisasi kita sudah seharusnya ya, hukum pastinya adalah membuat suatu perencanaan ya. Nah, rencana itu dalam rangka kita salah satunya adalah bagaimana kita melihat masa depan. Masa depan itu bisa masa jangka panjang, berapa puluh tahun yang akan datang, bisa jangka menengah, bisa jangka pendek ya, bahkan sangat pendek hanya bulanan ya, 6 bulan dan seterusnya. Baik teman-teman, kita akan secara singkat ya, mungkin video ini tidak bisa membahas semuanya, nanti teman-teman bisa membaca ya dengan leluasa modul yang sudah kami sediakan di dalam website kami, yaitu www.salimahtijaroh.co.id. Baik, karakteristik dari perencanaan strategik. Perencanaan strategis atau perencanaan strategik adalah proses memutuskan program-program yang akan dilaksanakan oleh organisasi dan perkiraan jumlah sumber daya yang akan dialokasikan ke setiap program selama beberapa tahun ke depan, misalnya 5 tahun ke depan. Nah, dari definisi atau pengertian ini, jadi perencanaan strategis atau perencanaan strategik itu memutuskan program-program ya. Nanti program itu berupa produk yang berupa barang dan jasa. Itu yang utama ya, kita pahami. Yang utama lah program adalah produk barang atau jasa yang kita jual. Kemudian kita dalam perencanaan itu memperkirakan sumber daya yang akan dibutuhkan untuk menghasilkan produk barang jasa tersebut. Nah, kemudian dimensi waktunya berapa lama? Lebih dari 1 tahun, bisa 5 tahun, bisa 10 tahun, bisa 2 tahun dan sebagainya. Ini silakan ambil contoh-contoh di perusahaan-perusahaan yang menghasilkan produk-produk barang seperti Astra International yang menghasilkan mobil ya. Di sana ada Toyota, ada Honda, Daihatsu, kemudian juga ada BMW dan sebagainya. Ini adalah menghasilkan produk-produk yang berupa barang tangible. Nah, sedangkan produk barang yang intangible seperti misalnya jasa perguruan tinggi, pendidikan, jasa perbankan, jasa asuransi dan sebagainya ya. Nah, kemudian yang berikutnya tadi bahwa program berupa barang dan jasa, kemudian dalam perencanaan strategik itu kita memperkirakan sumber daya yang akan digunakan selama beberapa tahun ke depan. Misalnya bahan baku, tenaga kerja, biaya overhead pabrik, biaya overhead kantor dan sebagainya, itu diperkirakan, direncanakan ya selama beberapa tahun yang ke depan yang kita rencanakan ya tadi 5 tahun dan sebagainya.
Nah, teman-teman, kemudian yang kedua adalah hubungan dengan formulasi strategi. Nah, teman-teman sekalian, perlu kita refreshing dulu sedikit ya, bahwa di dalam mengelola suatu organisasi, manajemen atau pimpinan itu ada 3 jenjang ya. Ada top management, ada middle management, ada lower management. Dengan kemudian masing-masing mempunyai tugas dan fungsi serta output yang dihasilkan. Nah, di sini juga ada 3. Jadi yang aktivitas manajemen itu ada yang namanya formulasi strategi formulation, kemudian yang kedua pengendalian manajemen kontrol, dan yang ketiga adalah pengendalian tugas. Ya, pengendalian tugas manajemen atau task control ya. Nah, dari 3 tugas manajemen itu berbeda-beda ya, jadi fungsinya berbeda, outputnya juga berbeda. Nah, kalau formulasi strategi ini output yang dihasilkan oleh top manajemen adalah visi, misi, ya, kemudian strategi atau tujuan dulu, kemudian strategi untuk mencapai visi, misi, dan tujuan. Ini adalah formulasi strategi. Kalau pengendalian manajemen ini adalah bagaimana manajemen menengah itu melaksanakan strategi yang sudah ditetapkan oleh manajemen tingkat tinggi ya. Kemudian pengendalian tugas ini pengendalian tentang tugas-tugas tertentu, tujuannya adalah untuk menghasilkan pelaksanaan tugas yang efisien dan efektif. Nah, ini katanya adalah modul yang sudah kita bahas mengenai strategi bisnis di video yang sebelumnya ya. Nah, apa manfaat dan keterbatasan dari perencanaan strategis? Ya, ini manfaatnya banyak ya, kerangka kerja untuk mengembangkan anggaran. Nah, setelah kita punya perencanaan 5 tahunan misalnya, maka kemudian kita perusahaan bisa menggunakan sebagai alat untuk menyusun anggaran tahunan. Yang kedua adalah alat pengembangan manajemen. Yang ketiga adalah mekanisme untuk memaksa manajemen agar memikirkan operasi jangka panjang, dan alat yang keempat untuk mensejajarkan manajer dengan strategi jangka panjang perusahaan. Ya. Jadi pertama kerangka kerja untuk pengembangan anggaran. Nah, di sini jelas ya, karena anggaran itu juga merupakan perencanaan tapi jangka pendek. Nah, bagaimana perencanaan keuangan jangka pendek itu dasarnya adalah dari perencanaan jangka panjang atau menengah yang sudah dihasilkan. Ya, misalnya 5 tahunan kemudian di breakdown menjadi anggaran tahunan. Nah, kemudian alat pengembangan manajemen. Perencanaan strategis formal adalah alat pendidikan dan pelatihan manajemen yang unggul dalam memperlengkapi para manajer dengan suatu pemikiran mengenai strategi dan implementasinya. Nah, di sini nanti ingat di video sebelumnya, silakan nanti dipelajari lagi strategi apa yang strategi yang sudah diambil, maka itu harus dilaksanakan oleh manajemen. Tujuannya apa? Agar visi, misi, dan tujuan itu tercapai ya. Kemudian mekanisme untuk memaksa manajemen memikirkan jangka panjang ya, karena perencanaan jangka panjang atau perencanaan strategis ya, perencanaan strategik itu dimensi waktunya jangka panjang atau lebih dari 1 tahun, maka mau tidak mau manajemen itu harus berpikir jangka panjang, apakah 5 tahun, 3 tahun, dan sebagainya. Nah, perubahan signifikan harus diwujudkan dalam bentuk proyeksi-proyeksi keuangan yang dimulai dari potensi penjualan, bahan baku, tenaga kerja, overhead cost yang dibutuhkan, permodalan, dan sebagainya. Nah, ini penting ya, jangka panjang itu kita tadi memperkirakan merencanakan program apa, produk apa, jasa apa, berapa jumlahnya, itu semuanya kita rencanakan dalam rangka untuk nanti juga menghitung sumber daya yang kita butuhkan ini tadi. Mulai dari kita akan menjual berapa, biaya berapa, maka kita akan punya laba berapa yang kita inginkan dalam jangka menengah, jangka panjang. Kemudian yang keempat, alat untuk mensejajarkan manajemen dengan strategi korporat, strategi korporat. Nah, strategi korporat kan kita kan melihat pilihannya kan, kalau dilihat dari strategi level korporat, ada mau bisnis di levelnya single business atau related diversified atau unrelated diversified, itu adalah suatu strategi yang dipilih gitu ya. Nah, di sini penting sekali setiap manajemen itu memahami dan inline ya,
narasi searah dengan strategi di kantor pusat ya. Nah, strategi untuk jangka panjang, perencanaan jangka panjang tentu saja memerlukan investasi ya. Investasi jangka sekarang itu belum tentu menghasilkan sekarang juga. Karena ibarat orang menanam, kalau yang jangka pendek ya kita menanam padi itu 3 bulan baru panen. Nah, kalau dalam investasi bisnis tergantung yang kita investasikan itu nanti apa. Nah, kalau itu kita bisa perusahaan mobil otomotif, kita investasi pabrik baru di cabang baru di provinsi baru. Nah, itu hasilnya belum tentu sekarang. Mungkin ya 6 bulan yang akan datang, mungkin tahun depan dan sebagainya. Ya, saya kira itu teman-teman sebagai pengantar ya di episode 1 ini mengenai ya perencanaan strategis begitu pentingnya ya. Nah, nanti teman-teman bisa membaca lebih leluasa modul yang sudah kita sediakan di website ini. Ya, bagi Anda teman-teman yang belum menjadi premium member, silakan mendaftar di www.salimatijaro.co.id agar Anda dapat membaca semua e-book dan e-modul di website ini. Sekarang sudah ada lebih dari 200 judul yang Anda bisa membacanya. Silakan dibaca sesuai dengan ya prioritas sekarang untuk meningkatkan kompetensi keilmuan Anda. Silakan ya, para pebisnis, para manajer, para pimpinan perusahaan, pimpinan lembaga di perguruan tinggi, di pemerintahan, ini bisa menerapkan ya ilmu-ilmu yang ada di website ini. Apabila video ini bermanfaat untuk Anda, silakan di-subscribe ya, like dan share kepada teman-teman Anda. Semoga teman-teman Anda juga mendapatkan manfaat, dan insya Allah kalau kita men-share ilmu-ilmu yang bermanfaat, itu kita akan mendapatkan pahala yang ya karena kita sudah membagikan ilmu ini kepada teman-teman dan mereka mempraktekkan memberi manfaat. Itu sudah janji yang diberikan ya oleh Nabi kita, bahwa ilmu yang bermanfaat itu akan diganjar pahala mengalir terus ya. Saya kira itu teman-teman, terima kasih ya sudah mengikuti video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.